Bab 41. Dalam sebuah taman dekat PT COREN sehabis pulang kerja. Siang itu Yura duduk di bangku yang agak menjorok ke sisi dalam rimbunan pohon beringin. Dia sedang menunggu orang. Yura melihat lagi arloji yang melingkar di tangannya. Yura menghela nafasnya. Lama sekali sih. Gumamnya tak sabar. 10 menit kemudian, datang 2 orang pria berbadan besar menghampirinya. Kenapa lama sekali? Kami masih ada urusan yang harus diselesaikan. Yura mengeluarkan amplop coklat yang cukup tebal, lalu menyerahkannya pada salah satu dari mereka. Target dan bayaran kalian ada di dalam. Itu baru sebagian, ucapnya memasang kacamata hitamnya. Para pria berbadan besar itu mengecek jumlah uang dan target mereka, lalu mengulas senyum. Sisanya akan kalian dapatnya setelah pekerjaan kalian selesai dan sesuai dengan yang aku harapkan. Tegas Yura berdiri lalu mulai melangkah. Dalam sebuah restoran seafood, Danu dan Kayla menikmati makan siang mereka. Danu memperhatikan bagaimana Kai makan dengan lahap. Danu tersenyum kecil. Kai, sebutnya. Diam. Kayla menoleh pada ayahnya. Bagaimana ibu? Ibu baik-baik saja. Apa ibumu sudah punya kekasih? Kayla terdiam. Dia memilih melanjutkan makan siangnya. Kenapa ayah? Akhirnya Kai bertanya juga. Ayah, hanya ingin tahu. Bagaimana dengan Mama Yura? Mama Yura baik-baik saja. Kayla terdiam lagi. Bagaimana dengan adikku? Dia juga sangat sehat. Ucap Danu lembut. Kamu tak perlu mengkhawatirkan mereka. Ya. Danu meminum jus oren yang dia pesan. Lalu meletakkannya kembali. Apa kamu sudah bicara dengan ibu? Kai terdiam lagi. Belum ayah. Cepatlah bicara dengan ibu, agar kita bisa pergi berlibur bertiga. Ucap Danu. Bagaimana kalau kita ke pantai? Ibumu suka pantai bukan? Kai tersenyum kecut. Ibu. Selalu ibu. Kita bisa menginap bersama di sana. Kamu senang Kai. Di mana kamu tinggal Kai? Tanya Danu sambil menyetir. Seusai makan siang Danu berniat memulangkan Kai. Sekalian dia ingin tahu di mana Kayla tinggal. Kenapa Embun menyembunyikan fakta jika Kayla masih di kota ini? Dan kenapa Kai tidak tinggal di apartemen Embun? Ayah akan mengantarmu pulang. Kai terdiam. Dia berpikir sejenak. Bawa aku ke restoran ibu saja ayah. Kenapa? Ayah bisa mengantarmu pulang. Danu kecewa. Kai ingin menemui ibu. Ayah tahu. Kamu ingin membujuk ibu agar mau piknik bersama ke pantai bukan? Ujar Danu asal mengambil kesimpulan. Baiklah Kai, akan ayah antar ke sana. Tersenyum senang, mobil silver itu berhenti di depan restoran Embun. Setelah menurunkan Kayla, Danu langsung tancap gas dan tidak mampir. Dia masih memiliki urusan sendiri. Kayla berjalan perlahan di halaman restoran. Tanpa sengaja Kayla melihat ibunya keluar dari restoran menuju halaman samping dengan bak sampah besar. Kai tersenyum, dia berlari kecil menghampiri ibunya. Namun tiba-tiba dia berhenti. Wajahnya berubah tegang. Matanya membulat. Kai menutup mulutnya dengan tangan. Ibu, kamu akan membuang sampah itu? Tanya Embun pada salah satu karyawannya yang membawa 2 kantong sampah besar. Iya Nona Embun, biar aku saja. Mengambil 2 bak sampah dari tangan karyawannya. Tapi, ini masih jam sibuk. Kamu bantu yang lain. Biar aku yang membuangnya. Ucap Embun tersenyum ramah sambil berjalan menuju halaman samping restoran. Setelah membuang sampah di bak besar samping restonya, Embun berbalik untuk kembali masuk. Namun, seseorang menariknya sambil membekap mulutnya. Embun berontak. Namun kekuatan pria itu sangat besar. Dia memasukkan paksa Embun ke dalam mobil dan langsung tancap gas. Ibu. Jerit Kayla sambil berlari memanggil ibunya yang sudah dibawa pergi jauh. Kai panik. Dia bingung. Apa yang harus dilakukan? Pikirannya terasa buntu. Di dalam mobil Embun masih berontak. Lepaskan aku. Siapa kalian? Kenapa membawaku? Sentaknya terus memberontak. Pria-pria itu tak menjawab. Mereka hanya tertawa. Membuat Embun merasa ngeri. Embun masih terus melakukan perlawanan. Pria di sampingnya menjadi tak sabar dan memukulnya beberapa kali. Hingga mobil itu berhenti di sebuah bangunan kosong. Mereka masih tertawa dengan menyeret Embun. Melempar tubuh mungilnya begitu saja di dasar lantai.
Di sana ada seorang pria lainnya sedang memasang sebuah handicam pada tripod. Apa ini? Siapa mereka? Mau apa mereka? Hei, berjaga di luar. Jika sudah giliran kalian aku panggil. Apa? Giliran? Apa maksudnya ini? Apa yang akan mereka lakukan padaku? Dada Embun bergemuruh. Melihat situasi di sana. Ada dua orang pria di dalam bangunan itu bersamanya. Dan entah berapa tadi yang berjaga di depan. Yang jelas mereka banyak. Pria yang memasang handicam mendekat dan berjongkok di depan Embun. Wajah Embun sudah menegang. Dan takut menjalari tubuhnya. Pria itu tersenyum menyentuh dagu Embun. Ternyata lebih cantik dari foto. Ini pasti akan menyenangkan. Tenanglah. Kami akan memperlakukanmu dengan lembut. Hahaha. Pria yang satu lagi tertawa mengerikan. Tubuh Embun sampai bergetar karena takut. Embun menampik tangan pria yang menyentuh dagunya. Apa yang kalian inginkan? Apa salahku pada kalian? Tanyanya dengan suara bergetar. Kami hanya ingin bersenang-senang. Aku dengar kamu sudah lama tidak mantap-mantapkan. Pasti sarangmu sudah gatal sekali. Pria itu menyusuri wajah Embun dengan jarinya. Anaconda kami juga akan dengan senang hati masuk ke dalam sarangmu. Akan kami puaskan kamu sampai menjerit-jerit keenakan. Hahaha. Pria satu lagi tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir. Kami akan rekamkan untukmu sebagai kenangan-kenangan. Hiem. Dengan wajah pias Embun melirik handicam yang ada di belakang pria itu. Jelas menyorot ke arahnya. Apa aku akan berakhir seperti ini? Batin Embun. Tanpa terasa air matanya menetes. Hei, jangan menangis. Sebentar lagi akan kubuat kamu merasakan kenikmatan. Jadi jangan menangis. Pria itu tersenyum miring. Jarinya menelusuri leher Embun turun hingga ke dadanya. Embun menampiknya. Jangan melawan. Nanti kau akan kesakitan. Bersenang-senang saja. Kembali meraba dada Embun. Cui. Embun meludah di wajah pria itu. Pria itu lalu memejamkan matanya. Mengusap wajah yang terkena ludah Embun. Bahunya bergoyang. Lalu tertawa. Begitu membuka matanya lagi. Pria itu menatap dingin pada Embun membuat tubuhnya semakin bergetar. Pelacur sialan. Teriaknya sambil mendorong jatuh tubuh Embun. Menarik kemejanya hingga beberapa kancingnya terlepas. Tangannya mencengkram kuat tubuh mungil itu. Hingga Embun hanya bisa memukul-mukul tangan yang mencengkram dadanya tanpa bisa bergerak. Terdengar suara gaduh di luar. Pria itu menoleh. Juga dengan pria yang berdiri di balik handicam. Periksa. Titah pria itu. Dia kembali melihat Embun yang tergolek di lantai dengan bagian atas tubuhnya yang sedikit terbuka. Menampakkan bagian penutup dadanya. Pria itu tersenyum mesum. Dia mendekatkan wajahnya dan brak.